Assalamualaikum, welcome to my kitchen. Nah, kali ini kita mau berbagi resep donat. Pantengin ya. Pertama, bahan yang kita siapkan adalah tepung protein sedang 300 gram, kemudian gula 75 gram, susu bubuk 25 gram, margarin 50 gram. Margarin juga bisa diganti dengan mentega atau butter. Kemudian untuk penggunaan vanili itu opsional. Kemudian 1 butir telur dan ragi instan. Untuk penambahan, air putih itu harus dingin atau bisa menggunakan susu UHT. Susu UHT bisa dicampurkan dengan kuning telur atau telur utuh. Semua bahan bisa kita campurkan langsung ke dalam. Siapkan wadah atau bowl yang sudah kita siapkan, kemudian masukkan seluruh bahan. Untuk bahan basah kita masukkan di akhir. Untuk penggunaan susu boleh diganti menggunakan susu diet. Gula pun juga boleh menggunakan gula diet. Kemudian kita menggunakan sebagian saja, tidak penuh untuk ragi instannya. Jangan menggunakan ragi instan terlalu banyak karena akan membuat adonan terasa asam. Kita tutup kemasan ragi instan supaya raginya tetap bisa dipakai untuk adonan berikutnya. Kita aduk jadi satu sampai merata dulu bahan keringnya. Jika sudah, baru kita bisa masukkan bahan basahnya. Kita masukkan vanili cair secukupnya. Tidak menggunakan juga tidak apa-apa. Kemudian kita masukkan kuning telur yang sudah dikocok lepas. Tambahkan air dingin atau susu UHT dingin, boleh menggunakan es batu. Secukupnya saja dulu. Lalu bisa langsung kita mix. Mix dengan kecepatan yang rendah dulu sebelum adonan tercampur rata. Nah, kita lakukan dengan kecepatan yang paling rendah. Jika sudah dirasa cukup atau mungkin cairan dirasa kurang, boleh ditambahkan lagi. Cairan tidak perlu dimasukkan keseluruhan karena kita bisa memantaunya dari kecukupan cairan di dalam adonan. Jika ingin menambahkan es batu di dalamnya supaya adonan tetap dalam keadaan dingin, boleh mengurangi air dan tambahkan es batu. Nah, ini sudah tercampur rata, kemudian bisa kita masukkan margarin. Kembali lagi, margarin boleh menggunakan butter
atau mentega. Kita kocok dengan kecepatan tinggi. Kita kocok hingga adonan benar-benar kalis sempurna. Dengan adonan 300 gram, itu kita bisa menggunakan hand mixer. Jika teman-teman di rumah tidak mempunyai standing mixer seperti ini, boleh menggunakan alat spiralnya. Nah, ini udah kali sempurna. Boleh kita cek pen window-nya. Nah, sudah sempurna ya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita menyiapkan ring cutter dan alat sederhana saja. Boleh apapun bisa digunakan, yang penting untuk mendatarkan atau untuk memipihkan adonan. Seperti itu. Kemudian kita lapisi dengan tepung sedikit. Kita siapkan. Lihat adonannya benar-benar kalis ya. Untuk mendapatkan hasil yang tepat, usahakan adonan harus kalis sempurna. Untuk adonan 300 gram tepung, kita menghasilkan 12 pieces donat dengan ukuran dough 50 gram. Nah, kita rounding. Untuk rounding, kita menarik adonan dari kanan ke kiri. Seperti itu. Jika adonan benar-benar kalis, sudah dipastikan dapat mulus sempurna. Adonan 50 gram menjadi 12 pieces donat. Ya, kita taburi tepung. Fungsinya tepung adalah agar tidak lengket. Sebenarnya adonan tidak lengket, tetapi untuk memudahkan saja. Setelah ini kita akan tutup adonan atau kita akan istirahatkan sebentar sebelum kita melakukan pembentukan. Kita diamkan sekitar 10 menit. Nah, seperti ini. Kita siapkan semua perlengkapannya. Adonannya sudah kita istirahatkan, kemudian bisa kita melakukan pembentukan. Kita ambil, usahakan tangan kita juga diberi tepung supaya tidak lengket. Nah, kita taburi tepung seperti ini gunanya untuk memudahkan kita dalam proses memipihkan. Mungkin dirasa kurang efektif menggunakan tepung, boleh jika teman-teman mempunyai teknik lain. Tapi di resep kali ini sangat memudahkan sekali untuk kita menggunakan tepung. Dan tepung tidak akan lengket pada saat kita melakukan penggorengan. Itu dijamin. Dan tidak akan ada rasa tepung. Seperti ini, dan cantik sekali ya, tuh. Nah, kita lakukan hingga adonan habis. Kita pipihkan. Usahakan dengan ukuran dan bentuk yang sempurna.
bulat seperti ini ya. Tuh, cantik banget kan? Jika kita tidak memiliki ring cutter, boleh kita menggunakan tutup botol. Tetap harus kita lapisi dengan tepung agar tidak lengket. Kita teruskan hingga adonan habis. Mudah kan? Nah, adonan ini hanya 1 kali proofing, tidak menggunakan teknik 2 kali proofing. Itu sangat memudahkan bagi pemula yang mau memulai bisnis anti ribet. Dijamin 1 kali pengerjaan sukses. Sekali lagi, yang tidak memiliki standing mixer boleh menggunakan hand mixer dengan alat spiralnya. Nah, ini sudah dapat 12 pieces donat. Ini kita akan proofing. Sekali lagi, ini hanya sekali proofing ya, tanpa 2 kali proofing. Adonan yang sudah selesai kita mixer dan kalis langsung kita bentuk. Kemudian kita diamkan selama kurang lebih 20 menit. Kita tutup. Kita taruh di suhu ruang saja. Kemudian kita tutup dengan plastik seperti ini. Boleh menggunakan kain lap yang bersih. Dan sembari kita menunggu adonan mengembang sempurna, boleh kita nyalakan kompor. Kita panaskan minyak dengan suhu yang paling rendah. Kita panaskan. Penggunaan minyak boleh diganti dengan minyak padat atau mungkin mentega putih. Itu bisa kita cairkan. Perbandingan 1:1, boleh minyaknya 500 ml dan mentega putihnya kita kasih 200 gram. Kita panaskan hingga panas merata, dan ukuran suhunya tidak boleh terlalu tinggi karena akan mengakibatkan donat bisa terlalu cepat matang dan dalamnya belum sempurna matangnya. Oke, ini donat sudah siap digoreng. Tuh, menul-menul kan? Nah, itu timbangan 50 ya, 50 gram. Ini minyaknya udah panas. Panasnya dengan panas yang sedang. Kita masukkan donat di suhu 100 derajat Celcius. Pada saat donat sudah dimasukkan, boleh kita naikkan api sedikit. Nah, kita biarkan dulu. Untuk tahap donat yang ingin kita frozen, itu tidak mematangkan secara sempurna. Nah, seperti ini kita diamkan dulu. Kita menggunakan teknik 2 kali balik. Nah, di sini kita bisa naikkan suhunya. Sambil kita cek untuk donat yang akan di frozen. Contohnya adalah seperti video ini. Teknik 2 kali balik
itu akan membuat donat seperti tidak digoreng. Nah, kita balik. Ini permukaan donat yang sempurna untuk kita frozen. Jika Anda ingin memulai bisnis donat frozen yang seperti ini sudah sangat pas ya. Cantik banget kan? Nah, itu white ringnya udah mulai kelihatan. White ring terlihat ketika adonan kita benar-benar pas, sempurna mengembangnya, sempurna kalisnya. Jadi ini kita menggunakan 2 kali teknik balik ya. Nah, seperti ini kita masih kelihatan berminyak ya permukaannya. Nanti akan kita balik jika lapisan bawah itu sudah coklat sempurna. Kemudian kita balik dan terlihat tidak seperti digoreng. Oke, ini donat yang siap kita balik. Nah, ini coklatnya cantik banget ya. Tuh. Ini resep dijamin laris manis buat pemula yang mau coba dagang donat. Yuk coba resepnya, dijamin laris manis bakulannya. Selesai. Nah, ini sisanya kita goreng sampai selesai. Kita turunkan suhunya. Usahakan untuk menggoreng donat itu donatnya mengapung. Artinya kita menggunakan minyak yang lumayan banyak. Nah, untuk taburannya kita menggunakan susu bubuk, kemudian gula halus yang khusus donat ya. Nah, itu memudahkan kita tidak menggunakan gula yang harus kita haluskan. Nah, gimana? Ini hasilnya yang sudah kita tabur. Tuh cantik banget, besar ya. Ini adonan 50 gram. Tuh. Jamin ya rasa seperti di mall. Nah. Kita coba ya. Tuh. Bisa dilihat. Kita coba sobek. Dari sobekan saja sudah terlihat tuh empuknya. Kemudian adonan tidak bolong-bolong ya, seratnya halus, padat, sempurna.
Bismillah. Itu enak banget. Sempurna ya. Yuk di rumah teman-teman yang mau coba silahkan. Resepnya murah. Kualitasnya bikin sumringah. Tuh, wajib dicoba ya, laris manis.